Salam saudara terkasih yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kali ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Sebelum kita membahasnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami masih izinkan Tuhan untuk membahas dan mendalami kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan bisa menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, bisa menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami, doa ini kami naikkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baiklah saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom saudara saudari. Henti-hentinya kita mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan kita di dalam hidup kita. Di kesempatan kali ini, di mana Tuhan masih mengizinkan kita untuk mendengar dan mendalami firman-Nya, maka saya mengambil tema kita untuk hari ini adalah iman menghasilkan mukjizat. Dan yang saya ambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan buat kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Anda mungkin sering mendengar atau membaca ilustrasi di mana di sebuah desa yang turun hujan dalam jangka waktu panjang. Lalu seisi desa berkumpul untuk berdoa bersama-sama, meminta hujan kepada Tuhan. Pada hari yang ditentukan untuk doa bersama, semua orang berkumpul, tetapi hanya satu anak yang datang membawa payung. Itulah yang dinamakan dengan iman. Kenapa anak itu membawa payung? Karena anak itu tahu bahwa Tuhan akan mendatangkan hujan itu jika kita benar-benar beriman kepada Dia. Maka Tuhan akan mendatangkan mukjizat-mukjizatnya. Maka Tuhan akan mendatangkan mukjizat-mukjizatnya. Tuhan akan mendatangkan hujan jika kita benar-benar berdoa sungguh-sungguh, meminta kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan, penuh iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan membalas, akan menjawab semua doa-doa kita. Itulah yang dinamakan iman. Mungkin sudah berkali-kali kita membaca ayat rema ini, dan sudah ribuan kali kita mendengar kata iman. Iman seharusnya berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap hal yang kita lakukan atau putuskan atau jalani. Kualitas hidup orang benar sesungguhnya sangatlah ditentukan oleh beberapa besar iman mengisi hidup mereka. Apakah kehidupan yang penuh ketakutan, kebimbangan, atau hidup yang dipenuhi damai sukacita tanpa tergantung oleh situasi yang tengah dihadapi? Apakah hidup dengan ketulusan dalam mengasihi atau pamrih? Semua akan bermula dari iman, seperti apa yang ada di dalam diri kita. Sebagai orang percaya, kita pasti memiliki kerinduan untuk mengalami segala hal yang baik dari Tuhan. Mukjizat, kesembuhan, pemulihan, pelepasan, dan lain sebagainya. Namun ada pula yang masih ragu, bahkan tidak percaya dengan mukjizat atau perkara adikodrati. Mereka berpikir kalau orang Kristen yang sakit parah lalu disembuhkan dan mengalami kelepasan hanyalah sebuah kebetulan.
Toh banyak orang di luar sana yang juga mengalami hal yang sama, meski mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka juga beranggapan zaman mukjizat sudah lewat. Dan di zaman yang serba mutakhir ini, logikalah yang berbicara. Acap kali dengan logika kita sebagai manusia, kita membatasi kuasa Tuhan bekerja. Segala sesuatu kita ukur dengan apa yang nampak secara kasat mata. Mukjizat itu tidak ada rumusnya dan hanya dapat dialami dengan iman. Mukjizat itu sudah disediakan Tuhan, namun seringkali belum kita lihat secara kasat mata. Adapun tugas kita adalah percaya dengan iman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat. Memang kita belum melihatnya, tetapi semua yang tertulis di dalam Alkitab harus kita percayai. Di dalam Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Dan karena itu orang Kristen harus hidup karena percaya, bukan karena melihat. Firman-Nya menciptakan, yang tak ada menjadi ada, yang tak terlihat akan menjadi nampak, yang mustahil menjadi mungkin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita di sini melihat bahwa firman Tuhan itu benar-benar luar biasa. Dia bisa membuat mukjizat atau perkara-perkara yang tidak bisa kita logika itu bisa menjadi kenyataan. Jadi, mari pastikan bahwa iman tengah memimpin kita dalam setiap sisi kehidupan. Karena orang benar itu hidup oleh iman. Kita sebagai orang-orang benar, orang Kristen, pengikut Kristus, mari kita hidup beriman. Tumbuhkan iman dalam diri kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari memiliki iman. Miliki keyakinan terhadap indera iman Anda. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, iman adalah sumber dari segala pengharapan kita. Jadi mari kita bersama-sama memiliki iman kita dalam Yesus Kristus. Amin. Sekian renungan kita pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan ini Tuhan bisa menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, bisa menjadi remah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang kami dengarkan ini Tuhan. Biarlah kami boleh terus bertambah dalam iman kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Doa ini kami naikkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.